Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu ini ya teman-teman, sesuai janji untuk hari ini akan upload 2 video. Dan 2 videonya itu adalah isinya altcoin semua. Jadi besok baru kita akan bahas Bitcoinnya. Kemarin udah saya bahas ya untuk Bitcoin, Chainlink. Kemudian di sini ada satu video terpisah, itu ada AVAX, Cardano, dan Shiba. Ya, sebelumnya ini ada bahas juga untuk XRP dan PP. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat XRP, PP, AVAX, Cardano, Shiba, Chainlink itu udah saya update ya di kemarin dan hari sebelumnya lagi. Ini udah saya update, jadi kalian tinggal tonton aja teman-teman buat yang nanyain koin-koin ini. So di video kali ini akan saya bahas itu Doge ya, Dogecoin, kemudian VRA karena banyak banget yang request VRA dari kemarin, sama kita bahas Toncoin. Nah, itu ada lagi dapat good news ya, jadi Toncoin akan saya bahas terakhir ya. So ya, tanpa basa-basi langsung aja ya ke intinya. Kita bahas dulu untuk dari segi Dogecoin secara weekly. Nah, sebenarnya Dogecoin secara weekly ini turun juga ekstrim ya, dimana dia naik kenceng, ini juga turun kenceng ya, salah satu karakteristik dari Dogecoin. Dan ini juga sempat terjadi juga ya pada cycle yang sebelumnya nih. Kita lihat nih, ini pump kenceng, kemudian dia bikin satu candle ya, ini weekly by the way, penurunan juga tajam. Kalau kita ukur dari week paling tingginya, kemudian ke lowestnya itu sekitar 64,6% ya, before dia lanjut naik lagi nih sampai 0,7 sekian dolar gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada pergerakan terakhir ya, highestnya ini di Desember sampai lowestnya ini udah 70,68%. Jadi ini udah diskon parah ya untuk Dogecoin kalau kita lihat dari high yang terbentuk pada 2 Desember nih 2024 teman-teman. Dan so far kalau misalkan saya pribadi melihat ini adalah ya diskon besar-besaran gitu ya, tergantung teman-teman mau memanfaatkan atau tidak. Kemudian kalau kita lihat dari koreksinya juga di sini teman-teman bisa menggunakan seperti ini nih, A, B, C, D, E ya, kurang lebih kayak gini. Jadi berprogres atau bermain di 5 wave correction, dan ya hopefully di sini memang benar-benar finishing. Dimana wave E ini adalah ya previous SNR nih, box putih tuh, previous SNR yang cukup strong, dan ini terakhir kali pada 4 November sebelum dia ada bikin satu tiang besar nih ya. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat dengan seksama, dia adanya gap likuiditas atas candle weekly yang terbentuk nih pada 4 November tuh. Kita lihat tuh. Ya, ini ABCD-nya kita akan hapus, dan yap tuh. Ya, dia bikin tail candle kemudian naik ke atas, berarti adanya liquidation gap di situ. Jadi sembari kita menunggu tanggal 19 nanti seperti apa, ya The Fed ngomong apa. Cuman ya ini bisa menjadi salah satu bisa dibilang apa ya, sign lah cukup positif dari si Dogecoin teman-teman. Ya, dimana dia udah testing SNR, kemudian adanya liquidation gap, kemudian dia bergerak koreksinya itu korektif ya, ketimbang ini ya bullish candlenya ini beberapa aja, tapi waktu dia koreksi ini jauh lebih korektif, terdiri dari 5 wave, dan hopefully memang benar bisa finishing dari sini. Jadi at least ya untuk Dogecoin ini sendiri, kalau sentimennya di minggu depan, berarti besok udah Senin ya, terus menjelang tanggal 19 FOMC itu positif ya, at least dia testing area inilah secara weekly nih ya, SNR dan juga MA21 secara weekly itu di sekitar berapa, 0,238 sampai 0,25641 dolar ya. Untuk yang nanyain Dogecoin itu dulu aja deh ya, sampai area ini mampu di break ya, mampu di break kayak gini, let's see kayak gini. Nah, berarti kan kita bisa lihat probabilitas untuk dia lanjut naik lagi, lanjut rally lagi cenderung lebih besar. Kenapa? Karena dia break structure yang tadinya di sini jelas banget downtrend tuh ya, downtrend and then di flip ya, atau structure shifting menjadi uptrend kembali. Ya, tentu kita akan lihat dulu beberapa next area target terdekatnya, tapi secara weekly itu dulu aja teman-teman, nggak usah muluk-muluk ya. Perkara apakah dia hit $1 atau tidak ya, nobody knows teman-teman ya. Mungkin cuman Elon dan beberapa whales mungkin ya yang benar-benar tahu, yang mau memainkan harganya, tapi selebihnya ya tidak ada yang tahu ya. Karena kita bisa lihat sebelumnya kan high-nya tuh di sini ya, itu di 0,48 dolar. Bisa aja ya, kalau memang dikasih rally dia cuman visit nih sampai sekitar 0,59 atau 0,6 dolar gitu, nggak nyampe $1 lagi. Sama seperti yang kebanyakan orang ekspektasikan, dimana orang-orang expect, wah dari sini kalau $1 lumayan nih, gue bakal dapat berapa X, 3X, 4X dan lain sebagainya. Expect-nya kan begini
Ya, ke $1, terus lewatin $1 ke $1,5, terus ke $2 dan sebagainya. Kan biasanya kayak gitu kan mindsetnya. Cuman ya saya pribadi kalau melihat seperti ini, dia lanjut rally lagi pun dikasih one push lagi gitu ya, even better dia lewatin dari high di bulan Desember 2024, dia tes di 0,5 0,6 itu udah bagus banget ya. Untuk saya pribadi gitu udah bagus banget. Jadi kalau udah sampai sana, at least udah sampai beberapa resisten, ngapain nih bro, apa bisa tambah, kan mau naik lagi ya. Pertanyaannya kan siapa yang tahu persis itu akan naik lagi, kan nggak ada yang tahu. Maka ketika dia naik, tugas kita adalah cicil jual. Waktu ekstrim diskon gini, untuk yang percaya dan yakin ya bisa cicil beli, sesimpel itu teman-teman ya. Cuman seringkali masalahnya adalah ketika ini andaikan harga seperti ini ya, andaikan harga seperti ini, kebanyakan orang nggak mau cicil jual ya, nggak mau cicil jual. Oh dia break dari sini, nggak mau cicil jual. Wah dia tes di sini, nggak mau cicil jual. Dia lewatin di sini, nggak mau cicil jual. Even dia udah tes area sini, nggak mau cicil jual. Wah bentar lagi dia balik ATH bro. Oke, ATH dites, let's say ATH dites. Wah ini kayaknya $1 bentar lagi, $1. Wah ini kayaknya $1,5 dan lain sebagainya. Nggak bakal habis-habis sampai nanti akhirnya market ataupun harganya drop lagi, dump lagi, balik lagi ke dasar, nggak TP juga. Dan kemungkinan besar ada aja yang makin FOMO dan nambahin muatan gila-gilaan di harganya di atas. Dan pasti selalu berulang seperti itu. Dan tentunya akan ada yang selalu bertanya, ini harganya masih bisa naik atau enggak ya? Kalau misalkan gue nambah posisi kan masih lumayan nih. Kalau naik lagi gue bisa cuan lagi dan lain sebagainya. Ya kenapa waktu turun kayak gini gak berani? Untuk kalian yang percaya, kebanyakan orang lebih memilih waktu harganya udah pumping. Bull candle kayak gini udah muncul baru mereka mau beli. Tapi kalau merah-merah kayak gini, aduh, nggak jelas lah kripto, turun-turun terus, gue nanti aja lah belinya. Padahal kan ini lagi diskon. Ibarat kita mau beli barang dikasih diskon malah nggak mau. Tapi waktu harganya itu balik ke normal atau dia adanya kenaikan harga, ya barang kita misalkan mau beli tas nih 1 juta, dia diskon nih jadi 300.000, 400.000, nggak mau beli. Tapi waktu harganya, dia naik loh. Tadi tasnya dulu 1 juta. Terus sekarang harga tasnya jadi 1,5 juta. Wah ini kayaknya bakal naik terus nih, gue beli aja deh barangnya, siapa tahu langka dan sebagainya. Ya itu menurut saya adalah suatu logika berpikir yang terbalik teman-teman. Ya kalaupun kalian mau akumulasi cicil beli memanfaatkan area, tentu waktu harganya diskon. Nih, kebanyakan altcoin kan kemarin kita udah bahas ya, turun 60%, 70% rata-rata. Tapi kalau misalkan altcoin meme coin ataupun altcoin yang lain yang lebih risknya lebih gede lagi, udah turun 90%, itu udah banyak juga teman-teman ya. Tentu ini bisa teman-teman bisa perhatikan. Dan ya ini adalah tadi target rasional saya pribadi dulu di sini, mampu nggak. Kemudian kalau kita lihat secara daily-nya gimana nih bro ya, secara daily-nya sebenarnya dia masih ketahan di EMA21 semenjak 23 Januari sampai per hari ini. Beberapa kali dia testing di EMA21 kemudian mendapatkan rejection. Jadi somehow nanti kalau misalkan dia mampu break dari atas EMA21, itu memberikan sinyal cukup positif pertama. Lalu kedua, box merah yang tadi saya markingin nih, tuh ternyata ini adalah SNR juga nih. Pada kita lihat lebih detail di daily time frame, itu menjadi double confirmation untuk berpeluang atau kita melihat probabilitas untuk Dogecoin ini melanjutkan rally-nya itu lebih besar lagi ya. Nah kemudian kalau kita lihat secara indikator ya, RSI daily ini juga terbentuk yang namanya bullish divergence. Kita bisa lihat nih, lower low and then RSI nya ya slightly higher low teman-teman, beda tipis nih di sini ya. Jadi kalau saya ambil berarti dari sini nih. Nah ini kepanjangan, nah dari sini tuh ya. Jadi ini expect ya, setidaknya deh dia tes dulu nih ya di EMA21 secara daily, berarti areanya di sini terdekatnya nih, tuh ada red candle besar datang tuh. Kemudian kalau extend ke samping ini SNR juga di 0,19 sampai 0,197 dolar untuk Dogecoin ya. Jadi untuk dari bullish divergence ini bisa aja ngebawa Dogecoin untuk testing dulu area di sini, baru nanti kita lihat apakah mampu break untuk next targetnya atau tidak ya, jelang tanggal 19 nanti. Itu untuk Dogecoin. VRA ini banyak banget yang request ya. Ini VRA juga lumayan sering saya bahas sebenarnya sebelum-sebelumnya. Cuman sayangnya adalah sekarang mungkin banyak yang nanya karena harganya itu tidak kunjung
menunjukkan performa yang bagus ya. Bahkan ini di Q1 2024 ya, harganya itu sempat loh ya, dia tes balik di sini tuh. Nih, SNR sebelumnya itu di 0,014 sampai 0,0169 dolar. Kemudian waktu November Desember ini jauh teman-teman tuh. Gapnya jauh. Ya, ini di Q1 2024, ini di Q4 2024 tuh. Kita bisa lihat ya perbandingannya jauh. Dia nggak mampu tes area yang sama, dia nggak mampu bikin higher high seperti kebanyakan altcoin lainnya, dia malah bikin lower high. Ya, yang mengkhawatirkan sebenarnya ini kan low. Kita bisa lihat ya. Ini high. Lower high. And then dia udah bikin lower low, teman-teman. Jadi ini jelas banget downtrend. Yang perlu diantisipasi adalah dari sini kalau memang dia cuma naik aja sekedar di tes EMA21 untuk dia lanjut turun lebih bawah lagi. Ya, itu sebenarnya yang menjadi perhatian khusus untuk VRA saat ini. Tapi untuk teman-teman yang memanfaatkan, ini saya bisa markingin lagi teman-teman di area sini, sorry. Yap. Ini kan sebelumnya menjadi area tahanan strong ya, sebelum dia rally di cycle ataupun ya di cycle yang lalu lah. Nih, ini adanya area support yang kuat dan lagi di testing sebenarnya. Saya tanda dengan box hijau. Ini di sekitar area 0,001056 sampai 0,002065 dolar. Ya, teman-teman bisa perhatikan, pantau area ini. Ya, karena beberapa kali menahan laju penurunannya si VRA secara weekly loh, by the way, ini weekly. Dan secara risk reward ratio pun tentu ini memberikan penawaran yang lebih bagus ketimbang altcoin lain, karena ya harganya ini sudah bisa dibilang bottoming nih. Malah dia terendah. Ini kan udah sempat masuk bear market ya 2022, 2023 ya. Ini harganya malah di bawah waktu bear market loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang believe untuk VRA ya, at least dia tes balik ke highest-nya ya, itu mungkin udah bagus banget ya di Q4 2024. Ya, ini untuk risk reward rasionya masih jauh lebih oke nih. Ya, untuk yang yakin dan percaya loh teman-teman. Kalau kita berbicara atau melihat dari segi risk reward rasionya, tentu dengan pemasangan stop loss. Ya, tentu dengan pemasangan stop loss teman-teman. Ingat, tentu dengan pemasangan stop loss ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pantau, tentu ini ada EMA21, kita bisa gunakan. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya secara weekly, ini sering banget dilewatin ya untuk VRA secara weekly. Kalau misalkan dia bergeraknya impulsif tapi tidak menutup kemungkinan sama seperti ini. Dia waktu drop bermain di bawah EMA21, naik cuman sekedar retest. Kita lihat tuh. Naik sekedar retest, kemudian dia masih lanjut turun lagi, teman-teman. Jadi, secara weekly kita bisa gunakan EMA21. Ya, ini coba saya markingin. Nah, di sekitar hari ini. Ini kan sifatnya agak lagging ya EMA21. Oke, 0,00279 sampai 3173 dolar. Untuk yang nanyain nih, target terdekatnya VRA di mana sih? Kalaupun dia mengalami pemantulan, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk daily-nya juga ini ini weekly ya, teman-teman. Kalau kita lihat daily, kita coba lihat daily apakah adanya. Yap. So far sih di sini belum ada ya, nggak ada yang namanya bullish divergence teman-teman. Secara daily time frame berbeda dengan Dogecoin, dan ya ini benar-benar tiap kali dia retest EMA21 turunnya tuh lebih dalam lagi, lebih bawah lagi teman-teman untuk VRA. Jadi ya masih lesu lah, setidaknya sampai teman-teman melihat dia mampu break dulu nih ya. Di EMA21 dia mampu break untuk testing nih ya, ke next target box merah pertama yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Tapi secara struktur gimana bro? Masih bearish, dia masih ketahan di EMA21. Dan ya ini beberapa low levelnya juga udah mampu di take out tuh ya. Ini sempat bikin liquidation grab ya, kemudian dia mantul, habis itu kena banting lagi teman-teman. Jadi benar-benar pergerakannya pun masih lemes gitu ya. Untuk VRA secara teknikal ini masih lemes banget, sampai kita menunggu adanya shifting atau setidaknya ada V-shape recovery untuk secara short termnya dia. Tapi ya overall ini masih bearish untuk VRA. Jadi antisipasi untuk dia turun ke area yang lebih bawah ini masih berpeluang nih ya, bahkan sampai 0,001 dolar itu masih bisa untuk VRA sebelum dia break the struktur atau setidaknya shifting dulu dari lower time frame-nya. Ton ya, ini ton terakhir adanya good news teman-teman ya. Sebentar, tadi kita cek di mana. Nah ini ya, jadi ton ini sendiri mengalami kenaikan sekitar 20% setelah ya foundernya Telegram ini, Pavel ini, mendapatkan ataupun mendapatkan recover terhadap pasportnya dia. Kan sebelumnya dia ditahan ya
kena kasus dan sebagainya, terus ton itu harganya drop, dan sekarang adanya good news akhirnya berpengaruh juga ya terhadap pergerakannya ton. Sebelumnya kita bisa lihat ini cukup strong dia ini karena bantingan ya di Q2 Q3 2024, kemudian ini sempat rally lagi di Q4 2024 ya, nih sempat testing lagi ke high level yang sama seperti di Q1 kita lihat ya walaupun cuman bikin tail candle aja. Kemudian by the time adanya bad news ya harganya kena banting turun sampai ke titik terendahnya itu di 2,366 dolar teman-teman ya untuk si ton. Nah by the time ini kan secara daily ya, by the time adanya good news dia mengalami kenaikan ya. Kalau kita ukur ya ini satu bull candle ya 25% teman-teman nih. Satu bull candle ini secara daily closing tadi pagi ya ini 25%. Dan kalau kita lihat secara RSI di sini juga ada yang namanya bullish divergence, ini lower low ya, and then di sini higher low teman-teman. Tuh, adanya bullish divergence juga untuk secara daily. Nah, sekarang dia kan akhirnya mampu nih ya break terhadap EMA21 setelah sejak awal Desember 2024 ini terus-terusan ketahan di bawah EMA21. Ini for the first time. Ada good news, kemudian for the first time dia mampu break EMA21 daily-nya. Dan kalau kita perhatikan ini udah mampu di take out dari high level. Nih, tuh high level sebelumnya nih. Ya, closing di atas. Tuh, teman-teman, closing sedikit di atas high level sebelumnya. Jadi let's say dia adanya retracement ini oke banget. Ya, kurang lebih gini, ya. Dia adanya retracement, ini oke banget untuk dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, at least untuk tes balik ke beberapa area terdekat seperti 3,77 sampai 3,9 dolar. Itu, teman-teman. Ya. Mungkin ada testing terhadap EMA21-nya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo pun, walaupun ini baru tercipta tadi pagi ya, kita coba hubungkan seperti ini. Kemudian kita lihat 0,5, 0,6 dan 0,3 teman-teman. Nah ya, jadi memang di sekitaran 0,3 ini adanya confluence untuk EMA21, golden ratio, dan juga ini previous area SNR nih tuh pada pergerakan ton sebelumnya. Ini di sekitar berapa bro? Sekitar 3 sampai 3,16 dolar, sekitar area itu harganya teman-teman, yang bisa menjadi pantauan untuk teman-teman ya yang nanyain untuk ton gimana nih progresnya, udah dapat good news, kemudian kalaupun dapat retracement kira-kira area berapa yang bisa dipantau secara daily, kemudian juga untuk next targetnya berapa terdekatnya teman-teman ya. Jadi saya ngomongin terdekatnya dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Nah walaupun secara time frame 4 jam ini masih strong ya, ini sempat adanya rejection, kemudian red candle di sini, tapi next candle-nya time frame 4 jam ini closing bullish. Jadi menandakan memang masih cukup strong ya, walaupun di sini udah masuk ya extremely overbought untuk RSI time frame 4 jam. Ya, cuman ya selama kita melihat dia masih kuat naik ya udah di follow up aja dulu gitu ya. Sampai nanti adanya pelemahan momentum baru dia mendapatkan reaction untuk yang namanya retracement terlebih dulu. Ya, isi bensin dulu lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ton ya, yang nanyain ton, VRA dan juga Dogecoin ya. Hopefully beberapa altcoin ini bisa mendapatkan rebound dulu di bulan ini sembari kita menunggu di tanggal 19. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.